Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi mengenai evaluasi diklat bersama kami kelompok 12 pada program studi manajemen pendidikan Islam semester 6 kelas B yang beranggotakan Siti Totiawati dengan NIM 191250054 dan Yeti Listiani dengan NIM 191250063. Berikut submateri yang akan kami bahas. Yuk simak videonya. Nah, untuk materi yang pertama mengenai prinsip evaluasi pendidikan dan pelatihan. Nah, pengertian evaluasi diklat. Evaluasi kegiatan diklat adalah suatu proses sistematik untuk mengumpulkan data atau informasi yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan program diklat. Nah, prinsip dari evaluasi diklat adalah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses kegiatan diklat dari awal sampai pada akhirnya. Selanjutnya ada model evaluasi pendidikan dan pelatihan. Kirkpatrick memperkenalkan model The Four Levels dalam melakukan evaluasi pelatihan. Level yang pertama yaitu tentang reaksi, mengukur bagaimana peserta pelatihan bereaksi terhadap program pelatihan. Nah, level kedua pembelajaran, mengukur bagaimana peserta pelatihan menerima kegiatan pembelajaran, apakah peserta telah berubah pengetahuannya, keterampilannya, dan perilakunya. Nah, level ketiga perilaku, mengukur bagaimana peserta pelatihan telah berubah perilakunya akibat dari program pelatihan yang diikutinya. Nah, level keempat yang terakhir yaitu hasil, mengukur apa hasil yang diperoleh karena peserta pelatihan mengikuti program pelatihan, misalnya meningkatnya produktivitas dan lain-lainnya. Kirkpatrick juga mengatakan bahwa melakukan evaluasi level 3 dan level 4 tanpa melakukan evaluasi level 1 dan level 2 adalah sebuah kesalahan yang sangat serius dan dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Ini contohnya, jika pada evaluasi level 3 tidak diperoleh adanya perubahan perilaku dari peserta pelatihan sehingga disimpulkan bahwa program pelatihan secara keseluruhan itu tidak efektif. Nah, kesimpulannya ini bisa jadi akurat atau bisa jadi sebaliknya, sama sekali tidak akurat. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang berubah perilakunya, dan bukan hanya semata-mata karena faktor mengikuti program pelatihan saja. Bisa jadi program pelatihannya sangat baik, namun tidak ada keinginan untuk berubah dari diri peserta pelatihannya, atau bisa jadi keinginan namun tidak tahu bagaimana caranya untuk berubah, atau faktor lain di luar dari peserta pelatihan, misalnya tidak ada suasana yang kondusif untuk melakukan perubahan, atau tidak ada keuntungannya dengan melakukan perubahan. Selain model 4 level evaluasi dari Kirkpatrick, Jack G. Phillips melengkapi menjadi pengukuran level 5, yaitu melakukan evaluasi diklat dari sisi tingkat pengembalian diklat, return on investment, atau biasa juga dikenal dengan istilah return on training investment, yaitu mengukur manfaat diklat dibandingkan dengan biayanya. Tahapan perencanaan evaluasi terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu mengembangkan tujuan evaluasi dan mengembangkan rencana evaluasi. Nah, tahapan kedua adalah pengumpulan data yang terdiri dari dua kegiatan pokok. Yang pertama adalah pengumpulan data selama program pelatihan berlangsung, umumnya evaluasi level 1 dan level 2, dan yang kedua adalah pengumpulan data setelah selesai program pelatihan, umumnya evaluasi level 3 dan level 4. Nah, tahapan yang ketiga adalah melakukan analisis data yang terdiri dari 5 kegiatan pokok. Mengisolasi pengaruh pelatihan, mengkonversi data ke dalam nilai uang, dapatkan biaya program pelatihan, hitung ROI yaitu return on investment, dan identifikasi manfaat lain. Nah, tahapan yang keempat adalah melaporkan hasil evaluasi. Submateri yang selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Dengan menggunakan model ROI proses dari Jack L. Phillips, pelaksanaan evaluasi diklat dapat dilakukan dalam 4 tahapan utama. Yang pertama, perencanaan evaluasi, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan evaluasi diklat ini perlu memperhatikan tujuan dari program diklat yang hendak dievaluasi sebagai dasar untuk merencanakan rencana evaluasi.
Pemahaman mengenai program diklat juga akan membantu pada tahap pengumpulan data pada saat evaluasi, baik evaluasi level 1 dan level 2. Jika gagal dalam memahami program diklat, akan berdampak salah dalam merencanakan evaluasi dan salah dalam menempatkan data yang akan dievaluasi, yang pada akhirnya simpulan hasil evaluasi akan salah dan tidak tepat. Perancangan program evaluasi diklat akan membantu evaluator diklat untuk menetapkan jenis data yang akan diperoleh, bagaimana mendapatkan data, melakukan isolasi dampak diklat, dan lain-lain. Pada perancangan evaluasi purna diklat, hal penting yang perlu dilakukan adalah merancang ukuran kinerja dan merancang alat ukur untuk menilai kinerja tersebut. Rancangan ukuran kinerja dan rancangan alat ukur kinerja akan sangat menentukan cara peroleh data dan jenis data apa saja yang perlu diperoleh untuk mendapatkan simpulan evaluasi purna diklat secara tepat. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, pada tahap ini, evaluator program diklat mengumpulkan data-data yang relevan untuk evaluasi sesuai dengan rancangan dan tujuan dari evaluasi diklat ini. Dalam evaluasi diklat, tidak semata-mata hanya mengumpulkan data yang terkait dengan aktivitas setelah selesai kegiatan program diklat, namun harus juga mengumpulkan data program diklat seperti tujuan, peserta, metode diklat, dan lain-lain, serta data-data dan hasil evaluasi dari level 1 dan level 2. Jika gagal mendapatkan data tentang program diklat, demikian juga gagal mendapatkan hasil evaluasi program diklat level 1 dan 2, dapat menimbulkan salah dalam pengambilan kesimpulan hasil evaluasi. Sebagai contoh, peserta A dan peserta B merupakan sebagai target evaluasi diklat. Jika diasumsikan bahwa peserta A dan peserta B adalah memiliki kemampuan yang sama, maka harapannya dari evaluasi diklat terhadap peserta A dan peserta B akan mengarah pada pencapaian kinerja yang sama pada saat diklat berakhir atau setelah kembali ke tempat kerja masing-masing. Berbeda misalnya, jika dari hasil evaluasi level 1, ternyata peserta A sangat antusias dan senang sekali dengan materi dan program diklat yang diikutinya, sementara sebaliknya, pada peserta B, merasa sangat terpaksa sekali dan merasa sangat tidak puas dengan program pelatihan yang diikutinya. Demikian juga hasil evaluasi level 2, ternyata peserta A mendapatkan kemajuan yang luar biasa berkaitan dengan kompetensi yang disampaikan dalam program diklat, sementara peserta B bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari pelaksanaan program diklat ini. Maka sudah dapat diperkirakan bahwa untuk kinerja dari peserta A dan peserta B setelah selesai pelatihan akan sangat berbeda. Dan jika gagal untuk mendapatkan data evaluasi level 1 dan level 2, maka akan mengarahkan pada kesimpulan yang salah. Nah, sebagai contoh, jika sebagian peserta adalah peserta tipe A dan pada saat setelah diklat menunjukkan peningkatan kinerja, maka kesimpulan evaluasi diklat akan mengarahkan bahwa pelatihan ini sangat berguna dan perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Sebaliknya, jika sebagian peserta yang dievaluasi adalah jenis peserta tipe B, dan setelah selesai pelatihan tidak menunjukkan peningkatan kinerja sama sekali, maka kesimpulan dan evaluasi diklat akan mengarahkan pada kesimpulan bahwa program pelatihan ini tidak berguna dan hanya membuang-buang sumber daya saja. Dan akhirnya, pada kesimpulan program diklat ini sebaiknya ditutup atau dihentikan. Nah, dengan demikian, sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap untuk melakukan analisis secara tepat pula yang akan mengarahkan pada pengambilan kesimpulan dan keputusan yang tepat pula. Perencanaan evaluasi yang baik akan membantu menetapkan jenis data dan pembuktian yang harus diperoleh dalam evaluasi diklat ini. Tahapan yang ketiga yaitu analisis dan evaluasi data. Setelah direncanakan dengan baik dan data diperoleh secara lengkap dan akurat, proses berikutnya adalah melakukan analisis dan evaluasi data. Perencanaan diklat yang baik akan membantu menetapkan jenis data yang diperoleh, sehingga analisis dan evaluasi data akan semakin mudah. Dalam analisis dan evaluasi data ini perlu dipertimbangkan data-data yang relevan dan tidak relevan dalam proses analisis, termasuk mempertimbangkan dampak dari program diklat. Nah, dalam banyak kasus evaluasi diklat, evaluator gagal untuk mengisolasi dampak diklat. Contohnya misalnya pengukuran kinerja pasca diklat, yang mana kinerja yang merupakan hasil dari diklat dan yang mana kinerja yang bukan merupakan hasil diklat. Nah, untuk mengisolasi dampak diklat umumnya dipergunakan control group. Pada saat melakukan evaluasi diklat, tidak hanya melakukan analisis dan evaluasi terhadap peserta yang mengikuti diklat, akan tetapi analisis dan evaluasi juga melakukan terhadap pihak-pihak yang tidak mengikuti diklat yang kita gunakan sebagai control group.
Analisis pada evaluasi diklat selanjutnya membandingkan data dan hasil analisis antara grup yang mengikuti program diklat dan grup yang tidak mengikuti program diklat, sehingga dapat diperoleh data yang merupakan dampak dari program diklat serta mengisolasi data dampak yang bukan merupakan hasil dari program diklat. Jika kontrol grup tidak memungkinkan, penggami kontrol grup dapat menggunakan dua periode waktu yang berbeda, yaitu data sebelum mengikuti diklat dan setelah mengikuti diklat. Demikian juga, jika data kinerja sebelum mengikuti diklat tidak tersedia, maka evaluator dapat menggunakan dua periode waktu yang berbeda, misalnya periode setelah mengikuti diklat dan periode tertentu, misalnya 2 bulan atau 3 bulan setelah mengikuti diklat. Praktik yang umum lainnya adalah melakukan beberapa kali evaluasi dengan tenggang waktu yang berbeda untuk mendapatkan hasil dan dampak dari pelaksanaan program diklat. Tahapan yang terakhir yaitu pelaporan hasil evaluasi diklat. Secara umum, pelaporan evaluasi diklat adalah melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan selama proses evaluasi, mulai dari perencanaan sampai pada kesimpulan dan tindak lanjut. Format laporan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu data program pelatihan yang dievaluasi, data serta bukti-bukti yang diperoleh selama pelaksanaan evaluasi, dan kesimpulan serta tindak lanjut dari hasil evaluasi diklat ini. Nah, secara sederhana, format laporan evaluasi diklat dapat disajikan sebagai berikut. Submateri yang terakhir yaitu tindak lanjut. Pada umumnya, evaluasi diklat tidak hanya dapat dilakukan sekali saja. Praktik yang terbaik adalah dengan melakukan beberapa kali evaluasi diklat. Hasil evaluasi diklat perlu ditindaklanjuti, dan selanjutnya dilakukan evaluasi diklat kembali untuk melakukan analisis dan evaluasi diklat selanjutnya dengan memperhatikan data dan hasil analisis evaluasi diklat sebelumnya. Pengelola program diklat perlu menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi diklat, sehingga pelaksanaan diklat selanjutnya dapat terus ditingkatkan. Perancangan pelaksanaan evaluasi diklat sangat penting untuk mencapai keberhasilan evaluasi diklat. Apa yang hendak dievaluasi, bagaimana cara melakukan evaluasi, data dan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk analisis dan evaluasi, serta saran dan rekomendasi yang akan dihasilkan. Evaluasi diklat ini pada akhirnya digunakan untuk mengambil keputusan, apakah program pelatihan ini bermanfaat atau tidak, apakah program pelatihan ini akan dilanjutkan atau tidak, hal apa saja yang perlu diperbaiki dari program pelatihan yang sudah ada jika ingin dilanjutkan kembali. Dan untuk keputusan terakhir ini, bisa saja seluruh program diklat dirancang ulang mulai dari tahap yang pertama sekali menentukan kebutuhan diklat sampai pada tahap evaluasi diklat. Keberhasilan evaluasi diklat akan membantu lembaga diklat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat secara keseluruhan. Untuk instrumen evaluasi penyelenggaraan diklat, teman-teman bisa lihat di makalah yang telah kami buat ya. Dan cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis di room chat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.